Pemulihan pasca sesar tentu tidak selamanya akan bisa dimonitor di rumah sakit. Jika tidak ada komplikasi yang berat pada pasien, biasanya perawatan di RSUD Luwilang kita sih cuma 2 hari aja sudah cukup, artinya bisa dilanjutkan dengan perawatan di rumah. Nah, perawatan di rumah inilah yang punya peran penting ketika untuk pemulihan pasien pasca operasi sesar. Aktivitas pertama. Aktivitas biasa saja. Kadang-kadang di masyarakat sering takut untuk aktivitas pasca operasi, takut jantanya robek lah, takut perdarahan, padahal itu mindset yang tidak tepat atau masih salah. Jadi aktivitas biasa saja, aktivitas harian, misalnya gendong bayi, menyusuin, jemur dedek bayinya di luar, aktivitas sehari-hari misalnya bersih-bersih badan, jalan, itu aktivitas yang biasa dilakukan bagaimana sebelum dilakukan operasi. Jangan takut, jangan nyanda, hati-hati, karena mindset di masyarakat kita, terutama di daerah Bogor, banyak kalau pasien pasca sesar harus tiduran terus, nyanda, sehingga justru malah itu akan menjadi tidak bagus untuk penyembuhan pasca operasi, sehingga rasa nyerinya jadi, ambang nyeri jadi rendah, sehingga jadi pasien jadi sulit untuk melakukan mobilisasi atau pergerakan. Di samping akan mengganggu penyembuhan luka operasi yang kurang bagus, meningkatkan risiko infeksi luka operasi. Kedua tentunya makanan. Ya, makanan pada dasarnya selalu tidak ada pantangan pada pemulihan pasca operasi sesar. Apa saja boleh. Tentunya makanan yang tinggi protein akan lebih ditekankan, mulai dari golongan ikan, telur, artinya tahu tempe, sayur, buah, itu akan sarankan karena terkait untuk penyembuhan luka operasi dan produksi ASI supaya tetap terjaga dengan baik dari kapasitasnya, volumenya maupun kualitas ASI-nya. Nah, yang terakhir tentunya saat ini kan kalau pasca operasi ada ditutup pakai perban di luka operasinya. Biasanya perban yang dipakai adalah perban tahan air. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pasien bisa mobilisasi bagus sehingga tidak takut untuk aktivitas kena air. Kadang-kadang pasien di rumah setelah pulang dari rumah sakit pada takut kena air, takut mandi, sehingga akan mengganggu juga kebersihan higienis dari kondisi pasien, sampai pasien artinya datang lagi kontrol dengan khas bau badannya karena apa? Takut mandi. Padahal dengan diberikan penutup anti air itu supaya pasien bisa aktivitas kena air tidak ada masalah. Luka operasi termasuk luka sayatan, baik sayatan kecil apalagi operasi besar di dinding perut, tidak hanya sesar, pasti akan timbul yang namanya jaringan parut atau belang luka lah ya, pasti terjadi. Nah, masalahnya ketika seorang pasien operasi, pasti dia menginginkan luka operasi yang belang lukanya bagus atau hanya garis atau bahkan tidak terlihat. Nah, itu banyak faktor yang bisa terjadi. Tentunya pertama kita bicara riwayat si pasien ini. Kadang-kadang bakat keloid kita tidak tahu ketika pasien belum ada luka. Nah, itu juga akan berhubungan dengan terkait pemilihan benang luka operasi, perdarahan selama operasinya, itu juga akan pengaruh untuk terkait masalah belang luka operasi atau jaringan parut yang bagus atau tidaknya, apalagi kalau ada bakat keloid. Yang kedua tentunya akan berhubungan dengan nutrisi atau makanan yang bagus. Seperti saya pernah sampaikan tadi di part sebelumnya, bahwa nutrisi atau makanan tinggi protein tentu sangat dibutuhkan untuk pembentukan jaringan, supaya berharap jaringan parutnya tidak tumbuh berlebihan sehingga tampak luka operasinya akan bagus. Kemungkinan yang ketiga berarti aktivitas yang normal, aktivitas yang biasa pemulihan pasca operasi itu juga akan mempengaruhi penyembuhan luka operasi yang baik. Dan yang paling penting yang terakhir adalah bagaimana mengenali komplikasi luka operasi sedini mungkin. Perban luka operasi yang dipasang pada pasien-pasien pasca operasi sesar itu biasanya dipilih perban tahan air yang di dalamnya ada kasa putih sebagai marker, sebagai penanda jika muncul cairan darah atau cairan nanah yang warna kuning atau darah warnanya merah. Tujuannya apa? Mendeteksi dini. Jadi sebagai pasien pun juga harus jeli ketika perawatan di rumah melihat ketika ada gambaran merah atau gambaran kuning, artinya cairan abnormal yang muncul dalam perban, untuk segera melakukan
pemeriksaan atau kontrol ke rumah sakit di mana tempat dilakukan sesar. Tujuannya apa? Tujuannya agar cepat ditangani, lebih cepat ditangani komplikasi pasca operasinya, misalnya infeksi luka operasi, tentunya akan meminimalisir atau mempercepat penyembuhan luka operasi, sehingga diharapkan kembali bahwa luka operasinya menutup dengan sempurna. Oke, kepada sahabat-sahabat residu yang terutama kaum hawa, wanita, kalian adalah makhluk hebat. Jadi percayalah bahwa setiap kodrat hamil itu pasti akan diharapkan bagi seorang wanita yang sudah menikah. Melahirkan itu adalah proses dinamika. Apapun pilihan persalinannya, tentu semua akan berharap ingin lahir normal. Tapi bukan berarti wanita yang harus berakhir dengan operasi sesar menjadi keluar dari kodratnya, tidak. Seperti saya pernah sampaikan bahwa sesar itu pasti akan dipilih karena ada alasannya. Tapi paling penting dari semua itu adalah kebahagiaan setelah bayinya lahir, kebahagiaan ketika mendapatkan momongan yang diharapkan, dikandung selama 9 bulan, lahir dengan sehat selamat tanpa ada kekurangan, tentu akan menjadi nilai yang utama yang ditunggu-tunggu bagi pasangan suami istri. Jadi apapun cara persalinannya, baik lahir secara normal, tidak akan mengurangi kodrat atau nilai dari seorang wanita. Oke, terima kasih sahabat residu yang sudah mengikuti kelas sehat saya. Jangan lupa untuk mengikuti kelas sehat selanjutnya. Follow di IG, Facebook, TikTok, YouTube @RSUD Lowiliang. Kalau saya pribadi bisa juga untuk mengikuti, bisa dicari Irfan Maulana Mustafa, bisa Dr. Romeo _ India Papa Eko Niko Kilo, Dr. Ipeng. Terima kasih.